Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My friend, dimanapun Anda berada, sekarang lagi ramai dengan yang namanya virus corona. Dunia dengan luas 550 juta persegi hanya mampu ditaklukkan dengan virus yang berukuran 150 nanometer. Wallahu a'lam. Allah sedang mendidik kita seberapa jauh kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kita kepada Allah. Bayangkan, baru satu tentara Allah yang diturunkan ke alam dunia dengan ukuran 150 nanometer, hampir seluruh dunia bersembunyi saking ketakutannya teramat sangat dahsyat. Dengan apa? Dengan virus corona. Takut apa? Takut mati. Bayangkan my friend, ukuran kehidupan kita di dalam dunia ini sudah dicatat oleh Allah. Udah ada catatannya. Coba lihat di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umatku mempunyai batas waktu yang telah ditetapkan. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Kalau udah waktunya mati, ya mati. Kenapa mereka bersembunyi? Kenapa? Karena takut mati, my friend. Coba bayangkan, apalagi kalau misalkan Allah turunkan tentara malaikat yang teramat sangat besar. Bayangkan dari ujung mata kanan dan kirinya itu teramat sangat besar, bagaikan timur dan barat. Apakah kita masih mau berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala? Corona, C-nya adalah apa? C-nya adalah cambuk. Kalau misalkan binatang kerbau, tuh ada patung kuda, kalau misalkan dicambuk, mereka teramat sangat kencang. Apa? Larinya. Begitupun manusia, dengan diturunkan bala bencana, dengan diturunkan virus ini, nah kita pun harus lebih cepat. Apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. O-nya adalah obat. Kalau misalkan orang yang terkena virus corona, pasti mereka ketergantungan dengan obat. Begitupun manusia, termasuk pribadi saya ini butuh obat. Obat apa? Nih, Syifaul Qulub, obatnya hati dengan apa? Dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hati akan tenang. Kita jangan sampai panik. Kalau misalkan panik, nanti takutnya saking ketakutannya kita stres. Akhirnya apa? Yang ditakutkan akhirnya datang apa? Kematian. Nauzubillah. Karena apa? Rahmat. Jadi kita ingat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita ingat kepada Allah. Insyaallah pertolongan Allah pasti akan ada. O-nya tetap obat. Obat apa? Supaya hati tenang. Kembali lagi kepada Allah. Ingat kepada Allah. Dengan apa? Zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. N-nya apa? Nikmat. Nikmati saja apa yang sudah ada. Karena semuanya ini adalah apa? Dari Allah. Likulli syai'in sababun. Setiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Allah turunkan dalam bencana ini. Allah turunkan virus ini. Karena apa? Karena ada sebabnya. Gak bakalan mungkin kalau misalkan atasan, bos kita ngomel ke bawahannya, pasti ada sebabnya. Kenapa dia marah-marah? A-nya adalah amanah. Jadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita lalaikan. Perintah Allah kita laksanakan dan apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Itulah amanah kita sebagai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu my friend, janganlah panik, janganlah takut. Tetaplah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cambuk bagi kita sebagaimana jauhnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehubungan dengan merebaknya virus corona bahkan sampai di tanah air kita, AA menghimbau kepada jamaah dan masyarakat untuk tetap tenang. Jangan panik. Karena panik tidak menyelesaikan masalah. Jangan menganggap remeh dan juga jangan berlebihan dalam rasa takut sehingga kita merusak akidah sendiri. Kita lebih takut kepada virus daripada mengingat perlindungan Allah, lebih sibuk dengan syariat duniawi sampai melupakan pertolongan Allah. Kita yang mengaku beriman seyogyanya yakin bahwa virus ini adalah ciptaan Allah. Dalam genggaman Allah tidak bisa membawa bahaya bagi siapapun tanpa izin Allah. Sehingga kita lebih fokus, gigih, berlindung dan berharap pertolongan Allah. Berikut ini adalah caranya. 1. Mari kita perbanyak tobat dan menjauhi maksiat. Karena dosa-dosalah yang bisa mengundang bencana dan Allah melindungi orang-orang yang tobat serta mensucikan diri. 2. Mari kita tingkatkan taat kita. Perbanyak munajat kepada Allah dengan doa-doa yang dicontohkan Rasul. Karena doa bisa mengubah dari satu takdir ke takdir lain. 3. Marilah kita tebar manfaat.
sehingga banyak sodako, banyak orang yang kita beri makan, banyak yang ditolong. Karena sedekah penolak bala, dan menolong orang akan mendatangkan pertolongan Allah. Di samping itu, mari kita sempurnakan syariatnya, sunatullahnya, cari informasi yang benar, akurat, lengkap tentang penyebaran virus ini, sehingga kita bisa bertindak dengan benar. Jauhi kepanikan yang membuat kita bertindak salah. Saudaraku sekalian, disiplinlah untuk mematuhi perintah Allah dan syariat duniawi ini. Jaga pikiran agar tidak stres yang mengurangi daya tahan tubuh. Tetap berolahraga dengan baik dan sibuk juga menjaga makanan yang halalan thayyiban serta pergaulan yang terjaga. Semoga Allah yang Maha Menyaksikan melindungi kita karena kita menyempurnakan syariat lahir batin ini. Dan hati-hati jangan pernah bersandar kepada ikhtiar, tapi bersandar hanyalah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong kita. Semoga Allah yang Maha Mendengar melindungi kita dari bala musibah ini, serta mengangkat derajat, mengangkat musibah ini, dan menggantikannya dengan hikmah, agar lebih banyak orang yang beriman dijauhkan dari segala ketakaburan dan dimudahkan untuk lebih taat kepada Allah dan tawakal. Amin ya rabbal alamin.